tapi mungkin masih belum paham seperti itu ya, karena mungkin memang karyawan baru di perusahaan tersebut seperti itu. Yang jelas sebetulnya yang dinamakan internal auditor memang adalah Bapak Ibu sendiri. Karyawan internal auditor adalah perpanjang tangan kita dari LPPOM untuk mengawasi di perusahaan Bapak Ibu tersebut. Mungkin di sini ada juga yang nggak hadir pemiliknya langsung begitu ya. Dan nanti kita harapkan pemilik juga bisa memberikan ilmu yang sudah didapatkan di sini untuk dibagi ke peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما
Sistem jaminan halal, yang mana ini suatu kewajiban setiap perusahaan ada yang paham tentang bagaimana proses untuk perusahaan tersebut yang halal. Maka ini sebagai nantinya rutinitas setiap tahun, tiap bulan atau per 3 bulan ini harus bergantian nanti perusahaan-perusahaan yang hari ini sudah diberikan suatu pandangan untuk sistem jamin halal, mungkin nanti yang keduanya perusahaan dengan yang lain lagi akan dihajarkan. Karena apa? Harus benar-benar setiap perusahaan yang mendapatkan sertifikat halal itu harus terjamin halalnya, sehingga salah satu syarat kalau nantinya perusahaan tersebut sudah expired, maka perusahaan nanti harus diminta oleh LPPOM salah satu yang bertanggung jawab untuk halal yang memegang polisi kebijakan nanti di perusahaan tersebut siapa. Jadi ini adalah bahagian dari nantinya perpanjangan sertifikat. Orang yang diamanahkan, orang yang sudah dilatih di dalam perusahaan itu harus mempunyai nanti sertifikat halal dari LPPOM UI. Ini salah satu syarat. Nanti Komisi Fatwa akan melihat siapa internal auditornya yang sudah dilatih. Kalau sudah ada, maka untuk proses dalam fatwa nanti agak senang dan mudah karena sudah ada orang yang menjamin. Selama ini
ini baru perdana yang kita berikan untuk nanti sekolah. Ini seperti sekolah, dipelajari. Maka dalam 2 hari ini harus benar-benar perusahaan atau yang mewakili perusahaan untuk mengikuti pelajaran tersebut. Dalam 700 sertifikat yang telah diterbitkan, baru 30 diambil. Ini Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsani ila qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bersyukur kepada Allah, pada pagi yang mulia ini kita membuka pelatihan auditor biar umat ini terjamin makan minumnya di segi halal dan haram, itu bisa kembali berterima kehalalannya. Karena pada akhir ini kita lihat, saya kemarin baca satu bulletin masjid masa sepatu dari kulit babi, maaf istilah kekasar di sini. Tapi itulah, ini kewajiban dan tugas kita semua. Dan perlu saya sampaikan kepada kita semua, khusus pada auditor dan kita semua. Sekarang itu kita lihat, bukan hanya stressing pikiran kita kulit babi. Kita lihat cara-cara penyembelihan ayam, kita lihat. Saya dekat salah satu pasar, saya lihat itu di Ciptapuri. Itu nyembelih ayam, ya kita takut matinya itu bukan karena penyembelih, tapi karena terimpit-impit. Sudah dipotong masuk ke keranjang, sehingga keranjang itu bisa 20 ekor matinya. Jadi matinya itu bukan karena zibah, karena penyembelihan, tapi karena terimpit. Jadi mati 2 sebab, sebab potong leher dan juga sebab terimpit. Jadi ada adik yang pada auditornya perhatikan dan ditegur itu. Saya tegur di Ciptapuri dekat rumah, yang pakai yang ada logo halal di kain rentangnya itu. Itu yang menyembelih apa numpang halal para kamu? Bukan Pak. Bukan Pak. Memang saya, auditor saya yang pernah ikut pelatihan Bapak, sekarang tidak ada lagi. Nah, itu nomor pertimbangan dari keluarga. Apakah dari auditor itu apakah masih di rentang, di kain rentang itu kalimat halalnya? Takut ada orang kena nyembelih di belakangnya. Di belakang kedai itu, di depannya ada sertifikat di kain rentang, nyembelih di belakangnya. Ya apakah numpang halal ya itu? Atau memang saya tegur waktu itu. Saya tak ada auditor, saya tak ada lagi Pak. Dan pindah ke tempat lain. Nah ini mohon pertimbangan kita di ARP Pom. Apakah itu harus dicabut? Bagaimana? Karena kalau 10 commandment kan lebih besar, ini 11 commandment. Bukan, ini hanya 11 kriteria. Ya, ini sebenarnya kita susun sesuai atau mengacu juga kepada ISO, prinsip-prinsip ISO dan prinsip-prinsip asal ACCP. Kalau ACCP tahu nggak? Kalau di ACCP, saya biasanya nggak tahu ya. Kalau ACCP itu asal analytical critical control point, itu mengontrol titik-titik mana yang bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi bahan-bahan berbahaya. Karena di dalam halal haram juga ada haram analytical critical control point. Jadi titik-titik mana yang rawan terhadap masuknya unsur haram, nanti bisa kita langsung ke sini. Jadi untuk mengingatkan kembali seluruh kriteria SDH, kemudian siklus SDH, kategori produk perusahaan, nanti akan kita lihat besar kecil atau jenis produknya seperti apa. Kemudian ada analisis kesenjangan atau gap analisis, kemudian komitmen yang tinggi. Nah, ini sekali lagi komitmen ini terus diulang-ulang ya dalam sistem jaminan halal. Ini karena tanpa komitmen kita susah. Apapun sistemnya, apapun bentuknya, apapun cara pelaporannya, kalau komitmen dari perusahaan tidak ada, itu nanti itu tidak ada artinya. Sehingga komitmen itu yang harus dimantapkan terus. Diperbahagialah kalau bekerja di perusahaan yang ownernya punya komitmen tinggi. Kalau yang tidak, nanti bikin supaya ada komitmen. Perlu pakai sedikit shock terapi.
asal jangan terlalu shock. Nah, mengingatkan, jadi seluruh kriteria SDA pertama adalah kebijakan halal, yang tadi yang sudah diuraikan panjang lebar ya, kebijakan halal, bagaimana seperti dokter yang muslim kita tanya, menurut Anda ini ada dari mana ya? atau tidak? Kalau dia kata tidak, halal untuk dikonsumsi. Sebab orang yang tidak ada kemampuan mencari tahu, dia seberapa mampu dia mencari tahu. Yang dia mampu mencari tahu dengan dokter yang ada di hadapan dia cukup tanya. Tapi besok, sebab ini hukum arodi namanya, mendatang, tengok keadaan. Besok bila dia punya kemampuan mencari tahu, misal pulang, manakan dia yang kuliah di kedokteran, dan bekerja di perusahaan ini, lalu tahu ada campuran ini, dia tidak cukup hanya sekedar memandangkan yang hanya kemarin. Dia harus berpegang kepada materi yang lebih kuat. Jadi arodi artinya mendatang. Oleh hari ini hukumnya halal, besok boleh menjadi haram. Jadi ubat itu sepanjang belum diketahui ada data yang akurat mengatakan bercampur yang haram, tetap lagi halal. Sama dengan Indomie, seorang muslim yang tinggal di pelosok tanpa informasi, tak tahu dia apa-apa, yang dia tahu tulisan halal, tapi seorang misalnya yang ada anak dia, tetangga dia kerja di pabrik Indomie tertentu, yang dia kerja sendiri, disuruh masuk najis segala macam, kalau tertulis label halal untuk dia sendiri, tidak lagi halal, sebab dia tidak tahu sendiri. Jadi arodi, mendatang, tengok keadaan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Mungkin ada yang kenal, tapi saya nggak tahu ada yang kenal atau enggak. Saya Mas Taukin, saya tinggal di Batam. Saya ketua Yayasan Lembaga Konsumen Muslim di Batam. Jadi Yayasan Lembaga Konsumen itu adalah salah satu pengedewasahan ya, aplikasi implementasi daripada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998 tentang perlindungan konsumen. Lembaga ini didirikan berdasarkan undang-undang tadi. Di Batam ada 2 yayasan lembaga konsumen yang sudah terdaftar dan diakui. Itu Yayasan Lembaga Konsumen Batam, kemudian satu lagi Yayasan Lembaga Konsumen Muslim Batam. Dari Yayasan Lembaga Konsumen ini yang tugasnya adalah ikut peran serta masyarakat dalam perlindungan konsumen. Mungkin bapak-bapak atau adik-adik yang sini ya, yang hadir di sini, itu sedikit tentang Yayasan Lembaga Konsumen. Jadi setiap orang punya peran serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tadi tentang perlindungan konsumen. Saya sering memberikan contoh, misalnya tentang apa saja yang perlu, apa saja itu yang dimaksud dengan perlindungan konsumen. Jadi bukan berarti lembaga perlindungan konsumen itu dia tidak punya hak untuk misalnya untuk menangkap seseorang atau seperti ini. Cuma dia itu punya peran untuk mediasi, tapi kemudian sebagai perantara antara pengusaha dengan konsumen itu boleh. Tapi di Batam sendiri, di Provinsi Kepri ini, alhamdulillah sudah berdiri satu lagi lembaga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tadi, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang disingkat BPSK. Di Tanjung Pinang, walaupun itu ibu kota provinsi, tapi berkedudukan di Batam, karena BPSK tadi tingkatnya untuk kota dan kabupaten. Dan tidak seluruh provinsi di Indonesia punya BPSK tadi. Jadi BPSK tadi anggota-anggotanya seperti hakim ad hoc yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen antara pengusaha dan konsumen tadi, pelaku usaha tadi. Jadi itu tidak berbayar karena semua dibiayai oleh negara. Contoh, misalnya
ada restoran tidak ada makanan yang tidak sesuai dengan yang disajikan misalnya, itu bisa diselesaikan, tapi bukan berarti itu dituntut hak-haknya seperti itu. Di sini saya lebih suka nanti dari ini internal auditor ya Bu ya, perusahaan yang bertanya ya. Saya rasa misalnya tentang internal auditornya sendiri saya tidak bahas karena itu bukan domain saya. Jadi salah satunya bagaimana konsumen ini terlindungi, kemudian juga pengusaha, pelaku usaha juga tidak dizolimi. Itulah salah satu fungsinya. Jadi bukan untuk mematikan pengusaha atau pelaku usaha, ya misalnya ini karena begini itu tidak ada di situ. Jadi supaya nanti misalnya yang pelaku usaha di sini kan hampir semuanya pelaku usaha, ya itu tahu bagaimana kalau misalnya ada seperti ini solusinya seperti ini. Jadi itu ada BPSK-nya, Badan Perlindungan Konsumen, dan bisa ke lembaga konsumen. Kemudian di banyak sekali ya lembaga konsumen, karena itu memang diamanatkan undang-undang, kumpul orang per orang juga bisa. Jadi ini mesti tadi yang dari mana? Dari hotel ya? Kemana tadi dari hotel? Ya, di hotel ini ada 5 ya Bu ya, di Batam yang sudah dapat sertifikat halal sudah 10 alhamdulillah. Nah, saya juga nggak tahu, saya selalu informasikan kepada masyarakat. Kemarin saya diwawancarai juga, satu-satunya provinsi di Indonesia ada 33 provinsi yang hotelnya banyak sudah bersertifikat halal di Batam. Alhamdulillah termasuk hotel yang ini. Jadi itu selalu kita informasikan. Kami ada satu buletin Jumat. Kemudian saya juga punya blog pribadi yang namanya sesuai dengan nama saya, Iqbalu, termasuk yang di ASEAN. Ya, bagaimana jaringan antara hotel-hotel di ASEAN dan restoran-restoran di ASEAN ini yang punya link. Apalagi sekarang digalakan tahun 2013 ke 2013 ini untuk wisata apa? Wisata apa Bu? Bukan. Wisata apa? Ya? Wisata religi, wisata syariah katanya ya. Jadi di Batam kalau tidak salah nomor 2 terbanyak, nomor 3 atau nomor 2 turis yang datang ke Indonesia setelah Bali, Jakarta, dan Batam. Ya, tahun ini, nah itu banyak yang dari Batam, mereka datang terus mau ke Tanjung Pinang tadi yang saya ceritakan. Terus saya nggak tahu bagaimana di sana karena baru pertama ini hotel yang mau bersertifikat halal, mau mengurus sertifikat halal. Begitu juga restoran. Ya, di sini ada pengusaha air minum tadi dari Sanford mana? Muka-muka banyak rezeki, muka-muka nanti ada teh ketarempa, Tarempa saya kemarin ketemu di sana bisa gratis. Rezeki datangnya nggak tahu dari mana Pak. Bapak Ibu kayaknya juga tinggal di Kepri ini rezekinya insya Allah bagus sekali. Karena Bapak Ibu di bidangnya makanan, bidangnya perhotelan. Karena Batam ini katanya banyak pariwisatanya, banyak orangnya yang datang ke sini. Terutama di akhir tahun kemarin, Bapak-bapak ya. Tamu saya susah nyari hotel Pak. Akhir tahun kemarin. Dari hotel ini udah pesen aja, nggak dapat. Indah hotel ini pesen, nggak dapat juga. Hebat sekali tahun itu. Yang oleh-oleh banyak juga. Kalau saya pulang dari Tanjung Pinang mau ke Batam, pergi ke Batam, oleh-olehnya hanya teh prenja aja di airport. Oh belum ada yang lain misalnya gitu kan. Oke, kalau gitu pasar oleh-oleh. Yang kedua, Bapak Ibu, di Batam ini perusahaan lumayan banyak, karyawannya banyak, makanya Aryo Bismo akhirnya bikin catering, gitu kan ya. Akhirnya rezeki Bapak Ibu termasuk banyak, dan rezeki itu menjadi hak Bapak Ibu karena Bapak Ibu menjual produk, menjual jasa. Setuju Bapak Ibu? Tapi karena berkaitan dengan hak, kemudian ada kewajiban yang kemudian Bapak harus penuhi. Setuju?
seperti saya sebagai konsumen nginep di hotel, mohon maaf kadang-kadang saya lupa, Golden View, tentunya saya punya hak. Saya orang muslim, saya punya hak memperoleh makanan yang halal. Bapak ibu punya hak untuk mendapatkan kewajiban saya membayar bapak ibu. Setuju? Saya peminta rempah, saya ke Morning Bakery, saya beli roti dia, saya bayar. Tapi Morning Bakery punya kewajiban ke saya apa bapak ibu? Makanannya pasti harus enak, harus bersih, yang kedua harus halal, karena saya konsumen muslim. Ada hak dan kewajiban yang kemudian harus selalu berimbas, berkaitan. Misalnya, ini yang kadang-kadang saya tuh lupa. Kokoa ini punya bahan yang didatangkan dari macam-macam, dari Sulawesi, dari Palembang. Ya, waktu beliau beli sebenarnya seperti itu. Nah, kalau yang ini kita udah yakin ya. Yang produk tumbuhan yang belum tersentuh yang lain tuh kita yakin itu halal. Tapi kalau kita udah masuk ke sini belum tentu, walaupun ini rasa jeruk, ya rasa jeruk itu bisa dibuat dari jeruk, bisa juga sekarang dari macam-macam bahan sehingga rasa jeruk itu bisa didapat. Tapi begitu dijual, yang jelas ini rasa jeruk. Nah, ini kita nggak tahu. Kita jual minuman rasa jeruk, apakah kita tahu sumbernya dari mana? Apakah itu betul jeruk murni atau tidak? Nah, itu perlu. Jadi pengetahuan bahan, nah, segala macam itu juga harus kita ketahui. Tapi jangan khawatir, bapak-bapak, ibu-ibu tidak harus disuruh belajar lagi ilmu kimia, biologi, segala macam, tidak. Nah, LPPOM juga memberikan informasi sebanyak mungkin ya. Biarlah ilmuwan yang mengkaji itu, kita tinggal menggunakan aja informasi dari mereka. Ya, sama juga dengan pelatihan ini juga jangan berpikir yang berat-berat. Nah, pada prinsipnya pada pelatihan ini kita ingin menyampaikan ini sudah ada, standarnya sudah dibuatkan, tinggal kita menggunakan saja. Ya, jadi intinya pelatihan ini intinya pemaparan apa yang sudah ada, ya itu yang kita kembangkan. Syukur-syukur dari bapak-bapak, ibu-ibu ini timbul malahan sesuatu yang lebih baru atau sesuatu yang lebih tinggi ilmunya dibandingkan apa yang standar yang dikeluarkan oleh LPPOM. Tapi kalau bagaimanapun juga LPPOM memang punya kewajiban untuk mengeluarkan standar itu. Ya, nah seperti itu rasa jeruk. Ya itu macam-macam. Kalau natural itu bisa artifisial. Sekarang bisa aja rasa jeruk itu dia buat dari jeruk. Bahannya sama sekali bukan jeruk. Ada teknologinya. Kemudian keju misalnya ya, yang bakery atau mungkin sebagian yang catering pasti mungkin banyak yang pakai keju ya. Kira-kira keju itu gimana sih titik kritisnya? Mungkin langsung seperti itu aja. Kita interaktif aja. Jadi mungkin bapak-bapak, mungkin di sini titik kritisnya kita discuss aja. Mudah-mudahan dengan seperti itu lebih ingat gitu ya. Mungkin saya jelaskan dulu tentang mikroba ya. Ada fatwa dari MUI yang mengatakan mikroba pada dasarnya adalah halal, sama tidak membahayakan. Karena mikroba ini sebenarnya itu berasal dari bisa bakteri, bisa jamur. Kalau bakteri itu kan tidak ada halalnya ya, jamur juga ya. Kemudian ada nanti yang bersifat enzim namanya. Mungkin enzim ini yang akan ada sedikit titik kritisnya karena enzim itu biasanya berasal dari hewan atau manusia. Yang jelas kalau misalnya sesuatu yang berasal dari tubuh manusia nggak boleh ya, bapak-bapak, ibu-ibu nggak boleh dikonsumsi, sudah pasti haram. Kalau fatwa MUI kemudian menyatakan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal. Dan mikroba yang tumbuh berasal dari media pertumbuhan yang najis adalah haram. Yang najis dan haram adalah ya, ada Pak Fairul Nasution, ada Pak Dodi yang memang bidangnya, Bu Wahyuni dan lain sebagainya. Kita lengkap Pak. Jadi kalau untuk mensosialisasikan agak susah, ya undang aja. Sini Ustadz semua pun banyak. Nah,
Kalaupun nanti misalnya ada kendala hal lain yang mana, kita bisa sambil bincang-bincang dan diskusi. Yang penting sistem jaminan halal tadi bisa diterapkan di perusahaan masing-masing. Karena apa? Karena jaminan halal ini Indonesia masih dalam urutan nomor 5 dibanding dengan negara-negara lain. Kalau pusat rujukan buat halal konsen Indonesia nomor 1, tapi dalam sistem jaminan halal tadi Indonesia masih urutan nomor 5 dibanding dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Egypt atau Mesir, Maroko, Thailand, Sri Lanka, Singapura, South Africa dan Australia. Jadi kita ini masih urutan nomor 5. Kenapa? Untuk menjamin halal itu kita kadang-kadang masih toleransi, dan undang-undang sistem jaminan halal tadi belum dibentuk dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita. Kalau di luar negeri begitu dibuat sistem tadi, pemerintahnya mendukung, bahkan disahkan menjadi undang-undang. Kalau ada kesalahan di situ langsung kena denda. Tapi di kita ini karena belum ada, nah kita inilah harus saling sosialisasi bagaimana yang kita dapatkan ini kita kembangkan terus di perusahaan.